bukan berarti kita udah lulus jadi obgyn nih, lalu kita udah nggak belajar lagi, bukan. Tapi pasti setiap hari kita ketemu kasus-kasus baru gitu ya. Yang saya rasakan di sini sih, maaf ya, kita nggak jual kecap gitu. Tapi benar-benar setiap pasien kalau ada kasus yang sulit, ya kita bahas bersama-sama. Let's say saya suka bilang, Bu, ini Ibu, Bapak ini kasusnya sulit. Pak, nanti saya akan coba diskusikan sama-sama, kita pikir, kita cari jalan terbaiknya. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat positif di Bocah Indonesia. Kita sih sebenarnya nggak pernah bertujuan untuk hamil itu triplet atau even sebenarnya kalau bisa kita hamilnya itu single satu, karena itu adalah kehamilan, begitu kehamilan kembar itu udah kehamilan risiko tinggi gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya juga butuh recharge gitu ya, butuh hubungan yang baik dengan keluarga, dengan anak. Kalau hubungan saya core-nya baik di keluarga, maka hubungan saya ke pasien keluarnya juga baik menurut saya gitu. Halo Dok Will. Halo. Dok Will, kan kita udah lama kenal juga ya Dok. Aku udah 3 tahun di sini di Bocah Indonesia, terus sering juga ngonten sama Dokter William. Nah, tapi aku penasaran Dok. Dokter di Bocah Indonesia sebenarnya udah berapa lama sih Dok? Oke, kalau di Bocah Indonesia sejak 2019-2020 ya, berarti mungkin udah 5-6 tahun ya kayaknya ya. Sebagai spesialis obgyn ya, kurang lebih sih udah 8 tahun ya. Jadi sebelumnya sempat juga sempat tugas di daerah di Kalimantan. Waktu itu namanya wajib kerja dokter spesialis WKDS. Waktu itu saya bertugasnya di Kalimantan Tengah. Ya, naik lagi tapi jalan kurang lebih 7 jam, 8 jam ke namanya Kabupaten Murung Raya. Nah Dok, selama di Bocah Indonesia itu apa yang dokter akhirnya lakukan, ketemu pasien-pasien, apa yang membawa dokter, motivasi dokter untuk menjadi dokter obgyn juga selama ini Dok, 7 tahun berarti? Iya. Wah, jawabannya panjang ya Krisal ya. Mungkin singkat-singkat dikit. Jadi sebenarnya saya tuh dulu awalnya pengen jadi dokter jantung sebenarnya ya. Karena orang tua saya dua-duanya sakit jantung gitu ya. Tapi singkat cerita pas koas gitu ada momen dimana saya ingat banget pas jaga saya ada bantu persalinan gitu. Lihat persalinan dan waktu itu kayaknya itu membuat memorable banget gitu. Bisa ada tangisan pertama, ada bayi yang keluar, ibunya happy, ibunya nangis, bapaknya nangis. Buat saya itu bring so much joy gitu. Lalu setelah momen itu kayaknya there is something about being OBGYN gitu, bisa deliver healthy baby, bring happiness buat the family, itu buat saya happy gitu. Itu yang nggak bisa dibeli dengan uang atau apapun. Saya pada dasarnya yang tadi ya basicnya suka gitu, lalu tambah lagi waktu selama WKDS gitu ya, waktu kerja di daerah, sering ketemu dengan kebetulan di daerah sana itu banyak yang sulit punya anak gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu dengan alat terbatas, obat terbatas, saya coba bantu mereka dan begitu mereka hamil tuh senang banget gitu. Jadi hal itu yang bikin kayaknya 2 hal yang saya senangi gitu sebagai OBGYN, yaitu satu, kalau ada pasangan yang lama merindukan adanya punya anak, buah hati gitu, mereka bisa hamil gitu. Nah itu saya senang banget. Yang kedua ya, ketika sudah hamil sampai deliver the baby itu juga buat saya sangat senang lah gitu. Nah Dok, selama di Bocah Indonesia dokter ketemu banyak dokter obgyn yang lain, dokter andrologi, embriolog, terus juga perawat-perawat di sini. Gimana Dok pengalaman dokter di Bocah Indonesia selama ini? Kita motivasinya sama ya. Jadi waktu itu klinik Bocah Indonesia ini atau fertility center ini adalah untuk bantu ayah bunda yang memang merindukan untuk punya buah hati ya. Dan waktu itu memang ditekankan bahwa kita di sini bukan harus IVF loh, tapi kita benar-benar men-treat pasien sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Dan menurut saya itu adalah motivasi yang baik gitu. Jangan sampai kita apa-apa IVF gitu.
Lalu yang kedua, di bocah juga suasana itu suasana semua mau belajar gitu ya. Jadi bukan berarti kita udah lulus jadi obgyn nih, lalu kita udah nggak belajar lagi, bukan. Tapi pasti setiap hari kita ketemu kasus-kasus baru gitu ya. Nah itu kita nggak, justru kita suka kumpul bareng, kita diskusi untuk cari solusi yang terbaik buat pasien gitu. Jadi yang saya rasakan di sini sih, maaf ya, kita nggak jual kecap gitu. Tapi benar-benar setiap pasien kalau ada kasus yang sulit, ya kita bahas bersama-sama. Let's say saya suka bilang, Bu ini, Ibu, Bapak ini kasusnya sulit. Pak, nanti saya akan coba diskusikan sama-sama, kita pikir, kita cari jalan terbaiknya. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat positif di Bocah Indonesia. Speaking of kasus juga nih dok, kemarin kayaknya ada yang berhasil hamil triplet meskipun itu sepertinya bukan yang sangat diinginkan juga ya dok, untuk yang triplet ya dok. Itu menurut dokter gimana dok perasaannya dok? Dan ada nggak informasi yang mungkin harus diketahui sama ayah bunda juga dok? Oke, ya itu happy, cuman deg-degan ya. Sebenarnya kan kita sih sebenarnya nggak pernah bertujuan untuk hamil itu triplet, atau even sebenarnya kalau bisa kita hamilnya tuh single satu, karena itu adalah kehamilan, begitu kehamilan kembar itu udah kehamilan resiko tinggi gitu ya. Tapi tentunya karena banyak keterbatasan ya, kalau di luar kita pasti single blastocyst transfer dan sudah di PGT, jadi kita udah pasti yakin gitu. Tapi tentunya poinnya adalah ketika ada ayah bunda atau pasangan di sini yang bisa hamil, sama-sama happy ya. Yang happy rasanya bukan cuma saya ya, rasanya saya bisa ngerasain kalau di Bocah tuh yang happy mulai dari perawat happy ya, even sampai mungkin tim marketing menurut saya ikutan happy gitu, berasa gitu, ikutan happy kalau kumpul-kumpul gitu. Hal itu tuh yang lagi-lagi yang nggak bisa dibeli ya, nggak bisa dibeli, yaitu kita cuma bisa dapat dengan kerja sama tim yang baik gitu di Bocah, mulai dari ya perawat, dokter, kasir, ya office boy gitu, atau cleaning service yang bisa mempersiapkan ruangan dengan baik, membersihkan kamar operasi dan lain sebagainya. Seperti itulah. Ternyata banyak juga ya bunda yang penasaran nih dok dengan personal life-nya nih dok. Kita ke arah-arah personal dikit ya dok. Sebenarnya gimana sih dok akhirnya dokter menghabiskan waktu dan membuat momen berharga dengan keluarga pas saat weekend kah? Atau malam setelah pulang kerja kah? Gimana dok? Ya, memang itu masalah banyak dokter ya. Saya selalu berusaha mengutamakan keluarga ya. Misalnya pulang malam selalu usahakan ketemu anak gitu ya. Atau kalau misalnya weekend, atau let's say saya ngatur jam praktek itu, ada hari-hari di mana sebenarnya selesai praktek saya di atas kertas itu sore, jam 4 misalnya udah selesai gitu. Ada yang jam 3 gitu. Ada yang saya mulainya siang gitu. Kenapa? Karena menurut saya juga butuh recharge gitu ya, butuh hubungan yang baik dengan keluarga, dengan anak. Kalau hubungan saya core-nya baik di keluarga, maka hubungan saya ke pasien keluarnya juga baik menurut saya gitu ya. Jadi saya juga belajar sih dari senior-senior, teman-teman yang lain bilang, dulu awal-awal memang praktek dari setiap hari pagi sampai malam, tapi kesini-sini udah enggak, dan memang ada manfaatnya ya menurut saya. Jadi gitu caranya. Terus kalau weekend misalnya kita berusaha kumpul, selalu olahraga bareng, main bareng, even mungkin sesimpel ngerakit Tamiya bareng gitu sama anak. Oke dok, nah kalau misalkan weekend nih keluar, dokter biasanya lebih banyak waktu di dalam rumah kalau makan siang atau dinernya, atau memilih keluar dok? Dan makanan apa dok biasanya dok? Karena sehari-harinya biasanya kita selalu nyiapin makan ya, jadi kalau di rumah itu, di keluarga tuh terbiasa tuh pasti istri saya akan nyiapin makanan buat anak-anak, even saya sendiri bawa makanan gitu, karena menurut kita supaya sehat ya irit juga ya gitu. Lalu, tapi makanya kalau kita weekend, biasanya kita lebih loose ya. Kita keluar makan, kita ajak orang tua juga. Saya suka ajak orang tua juga bareng gitu. Saya masih ada ayah ibu, dari istri juga masih ada ayah ibu. Nah, kita selalu usahakan ganti-gantian sebisa mungkin untuk ajak orang tua juga untuk kumpul. Is it Chinese food dok atau lokal?
macem-macem sih ya. Biasa cari apa? Ya kadang Chinese food, kadang local food, kadang masakan Jawa, nasi gandul juga suka ya gitu. Ya macam-macam sih. Suka nonton nggak, Dok? Nonton. Apa? Lumayan lah di rumah sih, tapi ya Yeah. kadang kalau ke bioskop, kalau ada film yang anak-anak bisa nonton ya kita ajak. Kalau nggak ya di rumah lihat Netflix gitu. Masih suka baca buku, Dok? Baca ya harus ya. Iya. Kalau itu sih kebetulan saya sekarang juga kan lagi pendidikan ya. Jadi menurut saya ya tadi sejalan dengan yang awal saya bilang, budaya yang selalu belajar itu penting untuk dipunyai gitu, dan itu salah satu budaya yang terbangun di bocah gitu. Nah, hal itu juga yang mendorong saya untuk selalu belajar memang, karena ilmu itu misalnya let's say saya 10 tahun lalu belajar sama sekarang udah beda banget gitu. Jadi kalau kita nggak update, kita pasti akan sangat-sangat ketinggalan gitu. Jadi saya pasti selalu mengusahakan untuk baca, dan sekarang kan banyak ya gitu sumbernya, buku atau internet gitu-gitu. Pesan untuk pejuang 2 garis yang masih berusaha untuk mencapai keinginan mereka, Dok. Ya buat para pejuang garis 2 ya, saya selalu bilang sih, anak itu sebenarnya berkat dari Tuhan gitu, ya kan? Kita cuma bisa berusaha. Nah, kita bisa berusaha, kita berdoa ya, supaya apa yang kita usahakan Tuhan jawab doanya. Gitu sih. Jadi ya semangat selalu ya. Selalu ada harapannya, Dok. Selalu ada harapan. Thank you, Dok Will. Oke.